Balik lagi bersama gue Jerry Autovlog. Guys, jadi video kesempatan pada kali ini gue akan berbagi cerita bagaimana sih kondisi Toyota Veloz setelah 3 tahun lebih, hampir 4 tahun pemakaian dan kondisi durability-nya. Yuk simak video berikut, kita langsung lihat saja dari fasad depan. Untuk fasad depan dia masih kita mulai dari yang atas dulu ya. Catnya masih oke karena di sini memang gue jarang banget parkir di outdoor. Dan untuk krum-krumannya masih oke, biarpun udah banyak jamur. Ya, ini sih gampang sih, tinggal dibawa ke salon ya guys. Dan untuk ini nih kisi-kisinya masih oke. Memang lumayan terawat sih ini mobil ya. Dan paling depan nih di sini nih yang udah mulai kelihatan agak ngoprek-ngoprek. Nah ini dia bagian karet-karetnya nih guys, kelihatan kan nih udah mulai kendor. Di tengahnya masih rapet, pinggir-pinggirnya udah mulai kendor. Kenapa? Karena ini jaraknya sangat ini guys, tuh sangat ini banget ya, pendek banget, jadi sering banget gasruk, jadi keseret. Jadi itulah penyebabnya kenapa kendor. Dan untuk bagian fog lampnya masih oke. Lanjut kita ke bagian akinya guys. Akinya ini belum diganti ya, udah hampir 4 tahun, ini masih bagus kondisi akinya. Dan untuk di bagian sampingnya nih guys, ban, kondisi ban ini masih sama sekali belum diganti. Dari baru turun dari dealer sampai sekarang masih belum diganti. Dan kebetulan yang gue dapat ini adalah merek GT Ecotec Campiro ya. Nih untuk bannya tuh masih lumayan tebal. Untuk pemakaian kurang lebih 27, hampir 28.000 km lah guys. Untuk bagian samping-sampingnya nih masih aman ya. Padahal sering kasuk nih belakangnya guys. Coba kita lihat intip bawahnya. Bawahnya sudah dikasih anti karat sih dari pertama turun dari dealer. Jadi harusnya aman. Kita ke ban belakangnya. Ban belakangnya juga sama ya guys, karena ini penggerak bukan RWD, jadi harusnya sih nggak botak duluan belakang. Kalau RWD biasanya lebih botak belakang duluan, karena ini FBD jadi aman harusnya. Oke, lanjut ke belakang kita. Tuh sisi belakangnya. Sisi belakangnya ini aman guys, nggak ada komplain sih kalau bagian belakangnya. Ini sorry guys ya, ini kotor pemakaian, jadi kita mau kasih lihat apa adanya selama 3 tahun lebih ini, bagaimana kan keadaannya. Di bagian sini ada lecet-lecet dikit lah ya, biasa motor. Kalau nggak nyenggol nggak seru katanya. Ban belakang kanan masih sama. Untuk kampas rem udah ganti guys. Jadi biaya servisnya tuh yang ke berapa ya saya lupa. Ini lumayan gede. Langsung saja kita ke bagian dalam, kita cek bagian-bagian karet-karetnya nih. Untuk karet-karetnya masih sangat bagus ya, tidak ada yang getas, masih oke. Lanjut kita ke dalam. Oke, bagian dalamnya kita start stop dulu biar nggak panas. Oke. Nah, odonya tuh guys, kelihatan ya, 27 ribuan. Nyalain dulu AC-nya. AC-nya sampai sekarang nggak ada kendala, masih sejuk, dingin. Oke, ini bagian door trimnya, ambient slide-nya juga masih bagus, warnanya masih bagus. Untuk head unitnya juga masih bagus, nggak ada kendala. Cuman ya paling suka nge-lag aja. Wah, AC-nya kenceng. Oke, kita cek lagi ke bagian dashboardnya nih. Untuk kualitas dashboardnya, oh ya gue kasih disclaimer dulu ya guys. Ini mobil itu adalah mobil keluarga, di mana dipakai sama istri gue dan anak-anak gue, dan kadang juga bawa-bawa anak-anak lain. Ya kalian tau lah ya, contoh ya, misalkan di sini tuh udah ada lecet-lecet gara-gara anak-anak. Dan di bagian jok juga ada kotor karena tumpahan minuman. Selebihnya oke, kita lanjut aja ke mana lagi nih guys, ke bagian dashboard kali ya. Bagian dashboard semua masih kencang. Ini ya seperti biasalah build quality Toyota ya, agak oblak dikit dan ada bunyi-bunyi. Dan buat teman-teman yang dulu ada kendala di bagian kiri bunyi itu, harusnya sih udah enggak.
Tapi lucunya memang ini udah sama sekali nggak ada bunyi setelah gua kasihin apa double tip atau pelumas di bagian sininya nih, di bagian slot kiri kanan ya, karena memang bunyinya itu dari sana. Oke. Dan bagian sininya nih, ini sebenarnya PR nih buat Toyota nih. Kalau bisa nih bagian sini jangan piano black terlalu banyak nih. Sama keluhannya kita tuh tempat taruh minum, sumpah ya. Kalau kita bawanya mobil lain itu biasanya kan kita taruh minuman itu di sini ya, enak banget ya naruhnya, truk gitu. Malah ini wireless chargernya ya ampun, dari pertama gue beli sampai sekarang nggak pernah gue pakai ngecas HP sampai full. Kenapa? Karena bermasalah, gue nggak tahu ya di Toyota, di mobil gue ini doang atau di mobil Toyota Veloz lainnya juga begitu. Kenapa? Karena ketika kita ngecas iPhone taruh di sini itu kedap-kedip, ntar ngecas, ntar kagak, ntar ngecas, ntar kagak. Ya begitu ya terus berulang-ulang sampai sekarang ya jarang gue pakai. Oke, langsung kita ke transmisinya. Transmisinya masih sama. Oh ya, kita kasih lihat nih detail-detail kerumannya nih. Kelihatan nggak? Oke, detail-detail kerumannya udah mulai ini ya, melupas. Untuk kualitas cat interiornya sih menurut gue memang agak kurang ya. Contohnya di sini di bagian kisi-kisi AC-nya juga. Nah, tuh kelihatannya udah pada mulai ngelupas gitu. Mungkin ya karena kena uapan AC ya. Terus ini juga nih, bagian RSE-nya juga masih berfungsi dengan baik, tidak ada kendala. AC belakangnya juga tidak ada kendala. Bagian belakangnya, yuk kita pindah ke bagian belakang. Oke guys, kita pindah ke bagian belakang. Oke, ini bagian belakang, door trim semua masih aman ya. Ini untuk bagian-bagian seperti kayak gini, ini masih sangat aman, nggak ada yang lupas. Nah ini bagian belakang guys, jok belakangnya masih original semua ya, paling cuma karpet dasarnya dong tuh yang gue ganti. Untuk bagian belakangnya juga ini masih oke, aman semua. Jadi untuk durability memang tergantung pemakaian juga sih memang. Tapi untuk durability Toyota Veloz ini masih oke lah. Jadi mungkin videonya sampai sini aja. Apabila teman-teman ada masukan atau apa, boleh komen ya, langsung aja ke kolom komentar. Oh ya guys, jangan lupa subscribe guys, karena kalau subscribe itu penambah semangat katanya. Oke guys, thanks you yang udah nonton.